Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan dan menjelaskan siapa itu Berzelius, kemudian apa itu mineral, dan golongan mineral 1 dan 2. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Regina Clarissa dengan NIM 0730025000123 dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, kelas TTG, Universitas Trisakti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa itu Berzelius. John Jacob Berzelius yang lahir pada tahun 1779 di Swedia dan wafat pada tahun 1848 adalah seorang ahli kimia. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri kimia modern karena banyak jasanya dalam mengembangkan sistem kimia yang masih digunakan sampai sekarang. Berzelius menemukan beberapa unsur penting seperti yang pertama ada selenium dengan rumus kimia Se, yang kedua ada cerium dengan rumus kimia Ce, yang ketiga ada thorium dengan rumus kimia Th, dan yang terakhir ada silikon dengan rumus kimia Si. Beliau merupakan salah satu ilmuwan yang berperan besar dalam mengembangkan sistem kimia modern, termasuk penentuan simbol unsur kimia yang masih digunakan hingga saat ini, kemudian penemuan beberapa unsur baru, kemudian pengembangan teori atom dan kimia anorganik. Pengaruhnya terhadap kimia modern yaitu sistem simbol dan tata nama Berzelius masih digunakan dalam kimia modern. Ia juga menjadi pelopor metode kuantitatif dalam eksperimen kimia, menekankan pentingnya pengukuran massa secara tepat. Kemudian banyak istilah kimia yang berasal dari pemikirannya yang masih digunakan hingga sekarang. Selanjutnya saya akan membahas apa itu mineral. Mineral sendiri adalah sebuah benda padat homogen yang terbentuk di alam secara anorganik, mempunyai komposisi kimia tertentu dan susunan atom yang teratur. Berikut adalah golongan mineral menurut Berzelius. Golongan mineral menurut Berzelius ini ada 8. Yang pertama ada native element, yang kedua ada sulfides dan sulfosalt, yang ketiga ada golongan halides, yang keempat ada oksides dan hidroksides, yang kelima ada carbonates, nitrates, borates, yang keenam ada sulfates, chromates, molybdates, tungstate, yang ketujuh ada fosfates, arsenates, vanadates, dan yang terakhir ada golongan silikates. Berdasarkan pengelompokan ini, kemudian berkembang sistem golongan Berzelius membagi unsur-unsur menjadi beberapa golongan berdasarkan sifat kimianya dan jenis oksida atau garam yang terbentuk. Sistem ini membantu dalam mengelompokkan mineral menurut komposisi kimia dan sifat fisiknya. Selanjutnya saya akan membahas golongan mineral yang pertama yaitu native element. Definisi dari native element adalah golongan mineral yang tersusun dari satu unsur kimia saja, tanpa berikatan dengan unsur yang lainnya. Kemudian native element itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada logam, semilogam, dan yang terakhir ada non-logam. Yang pertama, kelompok logam. Kelompok logam itu adalah kelompok native element yang tersusun dari unsur logam murni dan memiliki sifat-sifat khas logam seperti mengkilap, lunak, serta dapat ditempa. Yang kedua ada kelompok semilogam. Kelompok semilogam adalah kelompok native element yang memiliki sifat antara logam dan logam. Jadi dia di tengah-tengah antara logam dan non-logam. Nah, sifatnya itu merupakan penghantar listrik yang kurang baik. Dan yang terakhir ada kelompok non-logam. Kelompok non-logam sendiri itu adalah kelompok native element yang tersusun dari unsur non-logam murni. Sifat dari kelompok non-logam ini yaitu dia tidak menghantarkan listrik dan umumnya berwarna transparan hingga tembus cahaya. Kemudian ada beberapa proses geologi utama dalam pembentukan mineral native elements, yaitu yang pertama ada proses magmatik, yaitu terjadi saat pendinginan magma di dalam kerak bumi atau di permukaan. Yang kedua ada proses hidrotermal. Proses hidrotermal itu terjadi ketika larutan panas yang kaya akan belerang dan logam bergerak melalui retakan batuan. Yang ketiga ada proses metamorfik, yaitu perubahan mineral dan struktur batuan akibat tekanan dan temperatur tinggi di dalam kerak bumi tanpa terjadinya peleburan total.
Yang keempat ada proses vulkanik, yaitu pembentukan mineral akibat aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir adalah proses sedimenter atau supergen. Proses ini terjadi ketika pembentukan mineral di permukaan bumi akibat pelapukan erosi dan pengendapan atau sedimentasi. Nah, berikut adalah contoh mineral yang berada pada golongan 1, yaitu native element. Yang pertama ada dari kelompok logam atau metal, ada emas dengan rumus kimia Au. Yang kedua ada tembaga dengan rumus kimia Cu. Kemudian dari kelompok semilogam ada arsenik dengan rumus kimia As. Yang kedua ada bismut dengan rumus kimia Bi. Yang ketiga atau yang terakhir dari kelompok non-logam ada diamond atau berlian dengan rumus kimia C, dan yang terakhir ada sulfur dengan rumus kimia S. Selanjutnya adalah golongan 2 mineral berzelius, yaitu sulfides dan sulfosalt. Sulfides sendiri adalah mineral yang terbentuk dari kombinasi logam dengan anion belerang, dan dalam beberapa kasus, belerang dapat digantikan oleh selenium atau tellurium. Sulfosat ini berbeda dengan sulfides. Kalau sulfosalt itu mirip dengan sulfida, tetapi lebih kompleks karena selain ada logam dan belerang, juga mengandung unsur tambahan seperti arsen, antimon, atau bismut. Ciri khas mineral sulfida secara umum yaitu berwarna gelap, seperti abu-abu, hitam, atau coklat metalik. Berat jenisnya relatif tinggi karena kandungan logam, dan yang terakhir sering ditemukan di daerah hidrotermal. Contoh mineral dari sulfides dan sulfosalt, yang pertama dari sulfides ada pirit atau yang dikenal juga sebagai fool's gold atau emas palsu dengan rumus kimianya FeS2. Kemudian yang kedua ada galena dengan rumus kimia PbS, dan dari kelompok sulfosalt ada pirargirit dengan rumus kimia Ag3SbS3. Dan yang terakhir ada jamesonit dengan rumus kimia Pb4FeSb6S14. Baik, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Jöns Jacob Berzelius berperan penting dalam pembentukan dasar-dasar kimia modern, termasuk sistem simbol unsur dan klasifikasi mineral berdasarkan komposisi kimianya. Demikianlah presentasi mengenai Jöns Jacob Berzelius dan perannya dalam perkembangan ilmu kimia serta klasifikasi mineral. Melalui kontribusinya, kita dapat memahami bahwa bagaimana sistem unsur dan pengelompokan mineral terbentuk hingga menjadi dasar ilmu kimia modern yang kita pelajari saat ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.